Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas partitur yang sangat menarik yang dimainkan antara Bobby Fischer melawan Simon Krauser. Permainan ini terjadi pada bulan Februari 1990. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Fischer sebagai putih dan Krauser memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, lalu pion D4 dan pion ke D5, sebuah pembukaan karukan defense. Oke, tentu lanjutannya adalah kuda ke C3, dan setelah pion makan pion yang juga dimakan balik dengan kuda, permainan kembali dilanjutkan dengan gajah ke F5 menyerang kuda. Ya, kuda hanya dimundurkan ke G3 menyerang balik gajah. Nah, tapi gajah ini dibiarkan saja dengan kuda ke D7 kawan-kawan. Wow, apakah ini pengorbanan? Enggak ya, karena setelah Fischer tetap memakan gajah, tentu lanjutannya adalah menteri ke A5 skak kuda. Ya, menutup dengan gajah mungkin bisa jadi opsi, tapi Fischer lebih memaksa dengan menteri guys. Ya, jadi nggak ada pilihan lain menteri balik memakan kuda. Dan oke, ini memang sebuah opening yang sangat profesional ya. Itu kembali dilanjutkan dengan kuda ke F3. Nah, baru di sini pion dimajukan ke E6, membuka jalan buat gajah. Namun Fischer terus mengeluarkan para perwiranya dengan gajah ke D3, sekaligus menyerang menteri. Setelah menteri pergi ke G4 menyerang balik pion, tentu saja Fischer meresponnya dengan rokade pendek. Tapi seperti nggak mau kalah dalam pengembangan, Krauser juga melakukan rokade panjang kawan-kawan. Nah, ini saya punya sedikit tips buat kalian yang masih baru dalam catur. Jika musuh kalian melakukan rokade panjang seperti ini, lalu kedua gajah dan menteri kalian masih di papan, kamu bisa set gajah di diagonal B8, lalu siapkan menteri di C3. Dimana itu bisa dikembangkan dengan menteri makan pion skak, dan itu skakmat nggak terhentikan lagi. Karena jika pion makan balik, gajah akan langsung ke A6 dan skakmat. Nah, sebenarnya itu adalah pola skakmat Boden-Smith kawan-kawan. Saya rasa tips ini akan sangat berguna buat main baru. Tapi ide seperti ini tentu sangat ketahuan untuk ukuran pemain sekelas Fischer kan? Jadi menteri dimainkan ke H5 terlebih dahulu, menyerang pion di A7. Dan ini jika raja digeser, maka menteri akan makan benteng. Untuk itu pion maju ke A6. Dan inilah perbedaannya. Fischer langsung mengorbankan gajah untuk pion kawan-kawan. Wow, harus diakui ini adalah gerakan yang sangat nekat ya. Atau butuh kalkulasi super untuk melakukan ini. Karena kita tahu sendiri, putih hanya punya menteri. Sementara itu, hitam masih sangat siap untuk melakukan pertahanan. Tapi oke, setelah pion makan gajah dan dimakan balik dengan menteri skak, ya raja naik ke C7, lalu gajah diaktifkan ke D2. Tentu saja untuk ancaman skak ke A5 ya. Jadi untuk itu benteng digeser ke B8 terlebih dahulu. Namun tetap saja gajah ke A5 skak. Setelah raja naik ke D6, sekarang kuda yang naik ke E5, menyerang menteri dan ancaman ke F7 skak benteng. Jadi dengan terpaksa lagi kuda memakan kuda. Lalu setelah dimakan balik dengan pion skak, lagi-lagi mau nggak mau raja harus makan pion. Nah, berawal dari pengorbanan gajah tadi, Fischer bisa melakukan setup kombinasi serangan yang membuat raja terseret ke tengah papan kawan-kawan. Itu yang saya maksud kalkulasi tingkat tinggi. Karena dengan posisi ini, Fischer bisa terus menambah serangan dengan gajah ke C3 skak. Ini nggak mungkin raja balik ya, karena benteng akan bisa masuk ke D1. Jadi raja digeser ke F5, berpindah posisi untuk mencari perlindungan. Namun itu terus dikejar dengan menteri ke D3 skak. Ya, setelah raja digeser lagi ke G5, sekarang benteng A ikut serta ke E1 guys. Nah, memang ancamannya jelas dia akan ke E5 untuk skak. Namun di samping itu, gajah juga bisa mundur ke D2 skak kawan-kawan. Jadi Krauser memilih pengembangan kuda ke F6 sekaligus menambah penjagaan raja. Ya, tapi tetap saja benteng ke E5 skak.
Baiklah, sebenarnya di sini hanya ada satu gerakan terbaik, yaitu Raja ke H6. Dan saya akan analisis posisi ini terlebih dahulu ya, biar lebih jelas. Di sini misal Raja ke H6, maka baru gajah turun ke D2 skak. Ya, setelah pion menutup skak, itu akan dimakan dengan benteng, mengancam menteri dan ancaman discover skak. Nah, yang perlu diketahui, mau menteri lari kemanapun itu, pasti akan bisa dikejar dengan benteng. Jadi mending pasrah aja, menteri makan benteng. Ya, setelah gajah makan balik skak, tentu raja makan balik gajah. Nah, di posisi ini, mungkin kalian melihat jika hitam masih sangat bisa untuk mempertahankan permainan. Tapi coba lihat lagi setelah pion maju ke H4 skak, kawan-kawan. Ya, ini nggak mungkin raja makan karena akan diserang oleh para pion. Atau misal raja ke H5, maka menteri akan masuk ke F3 skak. Ya, raja ke G6 melindungi kuda, namun menteri akan tetap ke G3 skak. Kali ini paksa raja ke F5, tetap dikejar dengan menteri ke G5 skak. Ya, raja mau lari kemanapun itu, menteri akan tetap memakan kuda, sekaligus mengancam benteng ya. Nah, inilah contoh jika menang posisi itu lebih baik, kawan-kawan. Jika hitam ceroboh dan masih menyelamatkan benteng, maka benteng bisa ke E1 skak, paksa raja ke D5, menteri ke E5 skak, paksa terus raja ke C4, dan berakhir dengan benteng ke E4 skakmat. Ya, ini adalah salah satu variasi jika raja tadi pergi ke H6, di mana kita bisa melihat jika seharusnya para perwira hitam akan mulai tumbang kan? Dan jika dia sedikit saja melakukan kesalahan, maka skakmat akan terjadi seperti ini. Iya, dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, sayangnya pilihan kedua yang dipilih guys, raja ke H4. Tentu pemain sekelas Fischer sangat paham dengan posisi ini. Jadi menteri ke G3 skak, yang memaksa menteri harus memakan menteri. Dan setelah dimakan balik dengan pion F skak, paksa lagi raja ke G4 dan berakhir dengan benteng ke F4 skakmat. Ya, sebenarnya jika kalian lihat, memang permainan hitam terlihat seperti pemula kan? Karena raja bisa diseret seperti ini. Tapi, kalian juga perlu tahu kawan-kawan, jika Fischer tadi melakukan sedikit saja kesalahan, maka itu akan sangat bisa di-counter habis-habisan oleh hitam. Jadi saya pribadi melihat hitam ini, memang dia sangat kewalahan menghadapi gempuran putih. Tapi harapan itu masih ada. Jadi mungkin itulah alasan kenapa dia masih tetap melanjutkan permainan ini. Ya, tapi oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.